Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kitab Bulughul Maram, masih di dalam kitab Thaharah, yaitu kitab tentang bersuci, bab yang ke-6, babu nawaqidil wudu'i, bab tentang perkara yang membatalkan wudu, hadis yang ke-66. Wa an Talq bin Ali radhiyallahu anhu qala, dan dari Talq bin Ali radhiyallahu anhu berkata, qala rajulun, berkata seorang laki-laki, masastu dzakari, aku telah menyentuh kemaluanku. Au qala, atau laki-laki ini berkata, ar-rajulu, seorang laki-laki, yamassu dzakarahu fis sholati, menyentuh kemaluannya ketika mengerjakan sholat. A'alaihil wudu'u, apakah wajib atasnya untuk mengambil wudu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak perlu. Innama huwa bad'atum minka, sesungguhnya dia hanya sepotong daging darimu. Akhrajahul khamsatun, dikeluarkan oleh imam yang 5, wa sahhahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Wa qala Ibnul Madani, dan berkata Ibnul Madani, wa ahsanu min hadisin Busrah, dia lebih baik daripada hadisnya Busrah. Bisa dipahami maksudnya? Jadi begini, memang perlunya kita ngaji itu tujuan utamanya adalah supaya kita tidak fanatik berlebihan terhadap madhab yang kita anut, sehingga dengan mudahnya kita menyalah-nyalahkan madhab orang lain yang tidak sesuai dengan madhab kita. Nah, kalau di dalam madhab Syafi'i, masalah bab menyentuh kemaluan baik laki-laki maupun perempuan itu membatalkan wudhu. Jadi kalau dalam madhab Syafi'i, menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu. Tetapi ada beberapa pendapat imam lain yang berbeda. Seperti contoh mencium istri kemarin, menyentuh istri itu membatalkan wudhu di dalam madhab Syafi'i. Tapi ternyata dalam madhab yang lain tidak membatalkan wudhu. NU kalau punya wudhu pegang istri batal, tapi kalau Muhammadiyah punya wudhu pegang istri tidak batal. Nah, perbedaan seperti ini, ikhtilaf seperti ini tidak boleh menjadi dasar utama perpecahan, karena setiap madhab, setiap golongan itu selalu punya pendapatnya masing-masing. Nah, selama pendapat ini masih di dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ada dasar yang bisa dipertanggungjawabkan, maka tidak perlu berpecah belah. Subuh kunut atau tidak kunut, tidak usah ribut. Mau sholat pakai usolli atau tidak pakai usolli, tidak usah ribut. Waktu baca Al-Fatihah bismillahnya jahar, sir atau di dalam hati, tidak usah ribut. Doa iftitahnya sama, tidak usah ribut. Ada yang kabirau walhamdulillah dikathirau, ada Allahumma ba'id baini. Kalau NU kabirau, kalau Muhammadiyah Allahumma ba'id baini. Ketika i'tidal tidak sama, jangan ribut lagi. NU sami Allahu liman hamidah, kalau Muhammadiyah hamdan kathiran thayyiban mubarakan, dan seterusnya. Ini akan selalu ada ikhtilaf-ikhtilaf seperti ini. Nah, perbedaan-perbedaan seperti ini itu jangan dijadikan perdebatan, dan kajian Bulughul Maram ini adalah tujuan yang paling utama untuk menambah kekayaan wawasan kita. Kenapa kok di dalam golongan ini kok ini boleh, tapi di golongan saya kok tidak boleh, atau sebaliknya. Ternyata semua ada dasar hadisnya. Nah, dalam hadis ini diceritakan bahwa seorang sahabat Nabi yang bernama Talq bin Ali radhiyallahu anhu itu menceritakan ada seorang laki-laki yang bertanya, kalau kita di dalam sholat, ada seorang laki-laki di dalam sholat, kemudian menyentuh kemaluannya, itu sholatnya wudhunya batal atau tidak? Perlu ngambil wudhu atau tidak? Ini ikhtilaf ini. Hadis ini cukup butuh pengkajian yang lebih dalam. Pertama,
dalam keadaan sholat megang kemaluan. Loh itu megangnya itu gimana? Kan gitu toh, dalam kondisi sholat itu. Sedangkan kalau di dalam madhab yang kita anut, melakukan gerakan lebih dari 3 kali sudah batal. Nah, keperluan untuk megang itu kenapa? Apakah batal, apakah gatal, ataukah karena pakaian yang mungkin terjepit, ataukah karena kondisi, mohon maaf, pakaian dalamnya yang tidak nyaman. Nah, ini kan ada pengkajian-pengkajian di dalam situ. Nah, kemudian dikatakan menyentuh kemaluan. Nah, menyentuh kemaluan harus ngambil wudhu ini apakah megang langsung kulit dengan kulit, ataukah ada pembatas pakaian? Jadi pakaian yang membatasi. Nah, sementara di hadis yang lain, insya Allah besok kita akan bahas hadis dari Busrah binti Sofwan, itu akan ada penjelasan bahwa harus berwudhu ketika menyentuh kemaluan. Maka apapun pendapat para ulama, kita pilih yang paling condong di hati kita. Kalau saya, karena saya menganut madhab Syafi'i, buat saya kalau pegang kemaluan ya harus ambil wudhu. Kalau sholat ya jangan banyak-banyak bergerak, karena lebih dari 3 kali akan membatalkan sholatnya. Tapi kalau misalkan kamu nemuin, kan kadang ada orang sholat Allahu Akbar, tangannya ini nggak diem, kadang begini, betul ya? Kadang garuk-garuk pahanya. Itu jangan serta-merta mengatakan kamu sholatnya nggak sah, kamu harus ulangin lagi, karena bisa jadi mungkin kebetulan ini orang yang berilmu dan punya dasar pemahaman, atau mungkin sama sekali nggak ngerti malah dikerjakan. Nah, kalau sama sekali nggak ngerti, ya harus ada pendekatan khusus. Jangan langsung dikatakan tidak sah, tapi harus ada pendidikan-pendidikan yang baik kepada orang tersebut. Pada intinya, apapun pendapat para ulama, semuanya baik. Pilihlah yang paling condong di dalam hatimu. Dan kalau saya menyarankan, pilihlah apa yang dipilih oleh orang tuamu, dan pilihlah apa yang dipilih oleh para guru-gurumu. Karena dengan kita itba orang tua kita, mencontoh guru-guru kita, maka insya Allah minimal walaupun kita tidak selamat, tapi barokahnya orang tua dan guru, kita akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada. Jadi ini memang masih gantung hadisnya ya. Maksudnya masih gantung itu bab masalah menyentuh kemaluan itu batal atau tidak, masih gantung karena hadis yang berikutnya akan ada perbandingan. Nah, kemudian bagaimana para ulama menseleksi? Karena kadang-kadang di dalam hadis itu memang ada pertentangan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Nah, kalau ada pertentangan, maka yang mana yang mau diambil? Tapi kalau Al-Quran pasti tidak ada pertentangan. Kalau seandainya ada yang mengatakan Al-Quran ada pertentangan, pasti ilmu dia dalam memahami ayat Al-Quran itu kurang. Karena tidak mungkin ada pertentangan di dalam Al-Quran. Tapi kalau hadis itu ada kemungkinan bertentangan. Kenapa? Bukan Rasulullahnya yang mengucapkan kalimat-kalimat kontroversi, tidak. Tapi ini kan diriwayatkan oleh banyak orang. Dan kemudian kejadian-kejadian yang terjadi itu kan berbeda-beda. Orang bab bismillah aja bisa sampai ada kurang lebih 70 riwayat. 70 riwayat lebih yang membahas tentang bab bismillah di dalam surat Al-Fatihah. Ulama A mengambil bismillah yang jahar, ulama B mengambil yang sir, dan seterusnya. Dan itu ada asbabnya semua. Kenapa kok bismillahnya jahar? Kenapa bismillahnya sir? Kenapa tidak pakai bismillah sama sekali? Itu ada asbabul wurudnya, ada sebab-sebab kenapa hadis itu turun. Sehingga kalau seandainya terjadi pertentangan, bukan hadisnya, bukan Rasulullahnya yang berkonflik, tetapi pertama bisa jadi periwayatannya tergantung kondisi masing-masing, dan yang kedua bisa jadi jalur periwayatannya yang di sini lebih kuat, yang di sini jalurnya lebih lemah, sehingga akhirnya terjadi perbedaan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Dan inilah kekayaan ilmu pengetahuan yang ada di dalam Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah besok kita akan lanjutkan lagi tentang mengenai masalah menyentuh kemaluan, membatalkan wudhu atau tidak, dan akan dibahas bagaimana pendapat para ulama. Ulama mana saja yang mengatakan tidak perlu ambil wudhu, dan ulama mana saja yang mengatakan wajib untuk ambil wudhu, dan ulama mana yang mengkompromikan kedua hadis ini. Itu insya Allah besok akan dibahas. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kebaikan dan keselamatan, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang barokah dan melimpah, diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi, diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iya kan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.